Assalamualaikum Sobat Kebun. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan kami. Kali ini kita akan membahas mengenai tanaman philodendron. Seperti yang kita semua ketahui ya, bahwa akhir-akhir ini tanaman philodendron begitu banyak peminatnya. Kalau kita membahas satu-satu mengenai tanaman philodendron itu waktunya tidak akan cukup ya, karena dia memiliki 500 lebih spesies. Kali ini kita akan membahas mengenai Philodendron floridagos. Seperti tanaman philodendron lainnya ya, cara perawatan tanaman Philodendron floridagos ini tidaklah begitu rumit atau jelimet. Tanaman ini termasuk tanaman yang lumayan bisa beradaptasi dengan panas matahari, sehingga ini bisa ditanam di outdoor. Selain dia tahan dengan panas matahari, dia juga tahan juga loh dengan pendingin udara ruangan atau AC, jadi juga bisa juga ditanam secara indoor. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik dan tampilan floridagos atau Philodendron floridagos. Sebenarnya banyak ya sebutannya untuk tanaman Philodendron florida ini. Ada juga yang menyebut sebagai tanaman Philodendron florida beauty. Kenapa kira-kira kok disebut dengan tanaman floridagos atau beauty? Nah, seperti ini tampilannya Sobat Kebun. Seperti yang kita lihat bersama, dia memiliki karakter yang unik ya, yaitu pada daun muda. Untuk tanaman Philodendron florida ini, dia memiliki warna yang berbeda atau lain dengan tanaman daun tuanya. Jadi dia memiliki karakter warna daun yang cenderung ke arah hijau mint ya Sobat Kebun. Jadi nanti seiring bertambahnya waktu dia semakin menua, lama kelamaan dia akan berubah warna menjadi hijau tua. Nah, seperti ini. Secara umum karakter bentuk daun dari tanaman Philodendron floridagos ini, dia seperti berkarakter gitu ya Sobat Kebun. Jadi kalau diperhatikan secara seksama, dia memiliki seperti garis daun. Ini seperti kelihatan di bawahnya ya. Tanaman ini pada habitat aslinya termasuk tanaman yang merambat ya Sobat Kebun. Jadi nanti kalau kita berniat memeliharanya dalam jangka waktu yang lama, jadi kita harus menyiapkan turus untuk dia akar anginnya berpijak atau mencengkeram dari ataupun mendukung pertumbuhan ke atas dari tanaman ini. Nah, seperti yang kita lihat ya Sobat Kebun. Tunas pada tanaman ini dia tumbuh pada ujung batang dahan yang paling muda. Nah, seperti ini. Jadi biasanya dia kayak ada selaput yang membungkusnya. Yang ini adalah contoh bakal tunas bagi tanaman Philodendron florida.
pada bawah-bawahnya akan muncul banyak anakan ya sobat kebun. Seperti tanaman philodendron lainnya, cara perkembangbiakan pada Philodendron Florida ini adalah menggunakan pemotongan dahan yang kita pilih dengan dengan membawa dari bakal akarnya. Jadi pada batang tanaman Florida ini nanti dia akan keluar akar angin. Kelihatan nggak sobat kebun di sini? Jadi dia kecil sekali seperti sewajarnya tanaman monstera ya. Dia akan keluar akar anginnya. Nah, disitulah kita untuk pemotongan kalau kita mau memperbanyaknya. Secara umum cara merawat dari tanaman Florida ini adalah lumayan tidak merepotkan ya sobat kebun. Dia memerlukan media tanam yang gembur dan cukup poros. Biasanya seperti yang sudah kami sampaikan di video sebelumnya, sebaiknya supaya kita tidak kerepotan untuk mencari media tanam, kita sesuaikan dengan media tanam yang ada di sekitar kita ya sobat kebun. Kebetulan seperti biasa kalau di daerah Batu Licin tetap bahan dasar kami menggunakan sekam yang sudah difermentasikan. Nih kelihatan kan sobat kebun, ketika media tanam yang kita pilih itu sesuai, maka secara otomatis dia akan menunjukkan perkembangan ataupun pertumbuhannya. Jadi media tanamnya adalah sekam yang sudah difermentasikan, kita campur dengan tanah gembur, dan sebaiknya kita memilih media tanam yang cukup poros. Kalau kami kebetulan cuma menggunakan sekam dan media tanam tanah humus. Kami menggunakannya 6:4 ya sobat kebun. Kenapa 6:4? Karena pada kebanyakan tanaman philo dia menyukai media tanam yang poros, tetapi dia juga menyukai media tanam yang lembab. Tujuan pemberian campuran dari tanah lebih banyak daripada sekam itu adalah untuk bertujuan menahan kelembapan dari waktu proses penyiraman setiap hari yang kita lakukan ya sobat kebun. Untuk pemupukan tanaman ini adalah relatif tidak terlalu memerlukan banyak pupuk ya. Kebetulan kalau ini pemupukannya cukup menggunakan pupuk NPK dan sekitar seminggu 2 kali kita siram menggunakan air cucian beras sebelum dimasak ya sobat kebun. Tujuan pemberian air cucian beras adalah untuk meningkatkan kesuburan dan unsur hara pada media tanam. Sedangkan untuk media tanah jangan lupa ya sobat kebun, secara berperiodik kita harus memberi fungisida ataupun furadan. Tujuan pemberian fungisida ataupun furadan adalah untuk menanggulangi apabila adanya bakteri, jamur ataupun kutu. Karena seperti yang kita tahu ya sobat kebun, ketika kita menggunakan media tanam sekam itu biasanya riskan sekali dengan banyaknya datang itu biasanya semut ataupun kutu. Jadi bisa kita tanggulangi menggunakan furadan. Sedangkan untuk jamur kita menggunakan fungisida. Nah seperti ini. Oh ya sobat kebun, sebenarnya untuk beberapa tanaman philodendron ini
memiliki beberapa karakter unik loh. Apa saja ya kira-kira karakter uniknya? Salah satunya itu adalah perubahan warna pada daun Philodendron floridagos ini. Dia sangat menarik dan berkarakter. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama, dia seperti bergaris ya, sobat kebun. Jadi dia mirip tanaman variegata ataupun tanaman monstera mint atau karakter daun dari monstera mint ya. Jadi dia seperti bercorak dan bergaris-garis kalau kita perhatikan dengan seksama. Maka oleh sebab itu akhir-akhir ini khusus untuk tanaman Philodendron florida itu sangat tinggi. Nah, seperti ini sobat kebun, kelihatan kan dia seperti muncul variegatanya. Itulah keistimewaan dari tanaman Philodendron floridagos. Floridagos ini memiliki keistimewaan yang seperti saya terangkan tadi ya sobat kebun. Selain perubahan warna pada pertumbuhan daunnya, juga tidak jarang loh sobat kebun ketika kita membawa pulang dari nursery, kita rawat lama kelamaan dia juga bisa juga loh berubah jadi variegata sobat kebun. Makanya kenapa mungkin hal itu bisa terjadi? Kemungkinan yang pertama karena nutrisi yang kita kasih ya sobat kebun. Karena seperti yang kami pelajari, tanaman variegata itu coraknya muncul akibat mutasi genetik. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi alam. Bisa jadi ketika kita merawat tanaman kita secara tidak sengaja, itu kita memberi nutrisi yang kandungan fosfornya tinggi. Jadi seperti yang kita tahu bahwa kandungan tinggi fosfor pada pemupukan itu bisa mengakibatkan kelainan genetik, perubahan warna pada daun ya sobat kebun. Selain itu, untuk tanaman philodendron dia juga banyak loh manfaatnya sobat kebun. Yang pertama tentu saja selain untuk bisa menambah keasrian tempat tinggal kita. Nah, seperti ini sobat kebun. Dia seperti muncul corak variegata dan bergaris-garis ya. Selain menambah keasrian dari tempat tinggal kita, tentu saja tanaman hias yang kita miliki ini juga bisa menambah keindahan dari tatanan rumah tinggal kita. Selain itu dia juga bisa loh jadi sumber oksigen atau produsen oksigen yang ada di sekitar tempat tinggal kita ya sobat kebun.
Jadi jangan ragu-ragu untuk mulai hobi nurserinya, karena lebih banyak manfaatnya ya Sobat Kebun. Selain sebagai produsen oksigen, dia bisa juga loh Sobat Kebun sebagai alat terapi stres kita. Jadi bagaimana kerjanya? Kan ketika kita kerja penat seharian di tempat kerja kita, pulang melihat tanaman kita yang subur, melihat tumbuh kembangnya, melihat tiba-tiba kok ini ada coraknya yang berubah dan lain sebagainya, itu akan memberikan motivasi atau kesenangan tersendiri untuk diri pribadi kita. Jadi di tengah pandemik ini ada baiknya ya Sobat Kebun, mari kita sama-sama memulai hobi baru kita di bidang nurseri. Demikian dulu ya video kali ini Sobat Kebun, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.